Ku takkan hari esok, namun langkahku. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat bersua dalam acara Sarasehan dalam rangkaian kegiatan masa Pentakosta tahun 2021 di Gereja Kristen Jawa Karangayu, Semarang. Adapun Sarasehan pada malam hari ini juga dihadiri oleh rekan-rekan kita semua. Yang pertama Bapak J. Selamat malam Pak J. Selamat malam Pak Nathan. Ya, terima kasih kehadirannya. Yang kedua Bapak Paulus Wagiman. Selamat malam Pak Selamat Paulus. Selamat malam Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Yang berikutnya Ibu Bundan. Selamat malam Ibu Bundan. Selamat malam. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan yang berikutnya Ibu Luki. Selamat malam Bu Luki. Selamat malam Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, sebelum Sarasehan ini kita mulai, mari bersama kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur oleh karena anugerah dan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh dikumpulkan dalam keadaan selamat. Terkhusus saat ini kami hendak bersama-sama mengikuti Sarasehan dalam rangkaian kegiatan masa Pentakosta di tahun 2021. Mohon berkat pimpinan bimbingan Roh Kudus agar Sarasehan yang kami lakukan menjadi sarana bagi pemeliharaan kehidupan iman kami, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami mohonkan doa kami ini. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama membicarakan topik kita, yaitu berani menyongsong hidup. Sekali lagi saya ulangi, berani menyongsong hidup. Mari kita bersama mendengarkan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Tuhan, pakailah hidup
Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, topik sarasehan malam hari ini adalah berani menyongsong hidup. Berani menyongsong hidup. Pertanyaan besar untuk kita gumuli bersama adalah, apa arti hidup? Apa hidup itu? Andar Ismail dalam buku Selamat Panjang Umur menuturkan bahwa hidup adalah tantangan. Hadapilah. Hidup adalah keindahan. Kagumilah. Hidup adalah tragedi. Tangisilah. Hidup adalah tugas. Tekunilah. Hidup adalah misteri. Tajubilah. Hidup adalah impian. Wujudkanlah. Hidup adalah perlombaan. Menangkanlah. Hidup adalah janji. Penuhilah. Hidup adalah teka-teki. Jawablah. Hidup adalah perjalanan. Tempuhlah. Hidup adalah anugerah. Syukurilah. Hidup adalah kenyataan. Telanlah. Hidup adalah kegembiraan. Bagilah. Hidup adalah petualangan. Lakonilah. Hidup adalah kesempatan. Manfaatkanlah. Hidup adalah pemberian. Hargailah. Hidup adalah cinta. Terimalah dan berilah. Hidup adalah perjuangan. Tuntaskanlah. Hidup adalah penderitaan. Tanggunglah. Hidup adalah dambaan. Raihlah. Hidup adalah saudara-saudara semua bisa meneruskannya. Mungkin menurut Bapak Paulus Wagiman, apa arti hidup? Menurut saya, hidup yang sudah tadi diuraikan oleh Bapak memang sudah banyak sekali, tapi menurut saya itu masih ada, yaitu masih terus ada. Kita harus berjuang untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai manusia. Kita adalah bergerak untuk melakukan sesuatu. Tadi Bapak dikatakan hidup adalah kesempatan. Jadi kesempatan yang baik inilah mari kita lakukan, mari kita laksanakan, terutama untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yaitu menjadi saksi Tuhan. Kita bisa hidup karena Tuhan memberi suatu kesempatan. Nah, kesempatan inilah kita pakai untuk menjadi pelayan Tuhan dan kita menjadi saksi-saksi Tuhan di dunia. Demikian Bapak. Terima kasih Pak Paulus. Intinya bahwa hidup ini terus ada, terus dilakukan, dilanjutkan. Oke. Kalau menurut Ibu Bondan, apa hidup itu Ibu? Monggo Ibu. Terima kasih Pak Nathan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti uraian tadi Pak Nathan, hidup adalah ada tantangan, ada macam-macam begitu. Menurut saya hidup harus kita jalani apa adanya, apa yang kita hadapi. Seumpama kita berkeluarga, ya kita melayani keluarga kita, suami, istri atau anak-anak kita.
karena kita hidup di lingkungan, kita melayani lingkungan kita, mungkin bisa aktif di RT, RW atau kelurahan dan lainnya. Sebagai pengajar, mungkin kita bisa melayani anak-anak kita. Sebagai ilmuwan, kita bisa melayani keilmuan kita sebagai apa saja, sebagai camat, gubernur atau presiden. Dan sebagai orang Kristen, ya hidup sudah ada patokannya di dalam Alkitab. Hidup kita adalah anugerah dari Tuhan, oleh karena itu kita sebisa mungkin dan berusaha melayani Tuhan kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Bondan. Jadi hidup adalah anugerah menurut Ibu ya. Oke, luar biasa. Jadi kalau kita berbicara tentang arti hidup, wah begitu luas ya, begitu luas, bahkan sangat luas ya, karena terdiri dari banyak aspek dan memiliki banyak sisi. Hidup tentu bukan sesuatu yang hanya menyenangkan saja, tetapi ada kalanya kita juga menghadapi persoalan-persoalan yang mendatangkan kedukaan, yang mendatangkan tangisan, yang mendatangkan keprihatinan, dan itu juga tentu harus dihadapi. Itu artinya bahwa hidup itu juga mengandung tantangan-tantangan. Karena itu dibutuhkan keberanian untuk hidup, keberanian untuk menyongsong hidup. Karena berani menyongsong hidup juga berarti berani menghadapi hari ini, hari yang akan datang, yang bisa jadi kita belum tahu apa yang akan terjadi secara pasti. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita masih hidup dalam kecemasan, bahkan ketakutan yang diakibatkan oleh karena pandemi COVID-19. Pandemi ini terus menggerus kehidupan bersama di bumi ini dan telah menciptakan kegentaran menghadapi hidup. Karena siapa yang tidak takut? Pasti banyak orang mengalami ketakutan, kekhawatiran karena pandemi COVID-19 ini. Sebagai contohnya, menurut Asosiasi Internasional untuk Pencegahan Bunuh Diri menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 telah memicu peningkatan jumlah pasien kesehatan mental yang hendak bunuh diri. Angka bunuh diri sendiri tercatat terjadi setiap 40 detik di dunia ini. Bahkan belum lama saya membaca berita di Jepang, jumlah pemuda dan pelajar yang bunuh diri naik 140%. Dan tentu ini memprihatinkan. Bagi pemuda dan pelajar, pandemi COVID-19 meningkatkan kecemasan dan kesepian sekaligus. Mereka cemas akan masa depan. Mereka tidak tahu harus melakukan apa. Dulu bisa melepaskan ketegangan dengan berbicara kepada teman, karena bisa kontak secara fisik. Mungkin juga kalau penat pergi ke karaoke untuk bisa melepaskan kepenatan. Namun dengan adanya pandemi COVID-19, hal itu tidak bisa lagi. Sehingga itulah hal-hal yang membuat orang lalu dikuasai oleh kecemasan bahkan ketakutan, sehingga sampai melakukan bunuh diri sebagaimana yang terjadi di Jepang. Todd Bolsinger, seorang teolog dari Fuller Seminari Amerika Serikat, juga pernah mengatakan bahwa pada saat ini ketika kita menghadapi virus COVID-19, kita seperti tengah berada pada wilayah baru yang tidak terpetakan. Artinya jalan di depan kita tidak kita ketahui juntrungannya, tidak kita ketahui ujung pangkalnya. COVID-19 membuat kita seolah-olah tidak punya kendali atas kehidupan di masa depan. Hidup ini seperti tanpa kalender kerja, tanpa pengaturan, tanpa perencanaan jauh ke depan. Bahkan kalau kita mau jujur, program-program gereja kita yang sudah kita tata dengan apik, dengan baik, tetapi semuanya tidak bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan karena situasi pandemi COVID-19 ini.
Tentu, pandemi tidak hanya menyerang kesehatan fisik, akan tetapi juga memporak-porandakan kehidupan ekonomi kita. Organisasi Buruh Internasional di bawah naungan PBB memperkirakan akan ada sekitar 195 juta lapangan kerja di dunia akan hilang akibat COVID-19. Di Indonesia pada bulan Februari angka pengangguran meningkat 5%. Dan angka ini akan melonjak bila mana COVID-19 tidak mampu dibendung. Kegentaran tak hanya sekedar soal pandemi, tetapi juga berbagai macam persoalan kehidupan, termasuk dalam kehidupan bersama berbangsa di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, kita menemukan kenyataan makin menguatnya intoleransi atau kebencian dan kekerasan terhadap minoritas, radikalisme, teror, dan berbagai bencana alam, seperti banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, bahkan ancaman tsunami yang sekarang ini sedang menjadi pembicaraan bersama di lingkungan masyarakat Indonesia. Nah, di masa Pentakosta ini kita diingatkan untuk terus berani menyongsong hidup, meski apapun yang terjadi. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita berani menyongsong hidup? Ada 3 cara yang membantu kita untuk dapat terus berani menyongsong hidup, meskipun apapun yang terjadi. 3 cara itu bisa kita sebut dengan 3M, yaitu M yang pertama, membuka hati berjumpa dan disapa secara pribadi oleh Tuhan Yesus. Membuka hati berjumpa dan disapa secara pribadi oleh Tuhan Yesus. Petrus mengalami perubahan yang luar biasa setelah ia berjumpa dan berdialog dengan Tuhan. Petrus sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan, namun kesadarannya itu tidak menjadikan ia lalu lari dari Tuhan. Meski ada perasaan tidak menentu, perasaan takut, ia tetap bersama para murid mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan hal itu dapat kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 21, khususnya ayat 7-8, dari bagian keseluruhan perikop Yohanes 21 ayat 1-14 yang menceritakan tentang bagaimana para murid setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, namun para murid belum bisa menerima kenyataan kebangkitan Yesus. Murid-murid belum percaya akan hal itu. Itulah sebabnya lalu para murid kembali ke pekerjaan semula, karena mayoritas para murid adalah penjala ikan, mereka pun kembali kepada pekerjaan semula menjadi penjala ikan. Dan ketika mereka melakukan pekerjaan itu ada yang aneh, meskipun semalaman menjala ikan, tidak ada seekor ikan pun yang dapat mereka tangkap. Akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka supaya membuang jala ke sebelah kanan perahu. Dan benar, ketika jala itu dibuang di sebelah kanan perahu, ditebarkan begitu, akhirnya jala itu penuh dengan ikan. Hal yang luar biasa. Lalu salah seorang dari murid yang dikasihi Yesus berkata bahwa itu adalah Tuhan. Dan ketika Petrus mendengar dan melihat bahwa itu Tuhan, lalu ia menyeburkan diri ke danau untuk menjumpai Yesus. Itu artinya di tengah keputusasaan, di tengah ketidakberdayaan, bahkan mungkin ketakutan, tetapi Petrus masih bersama dengan para murid
dan akhirnya mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan menarik memperhatikan kondisi semacam ini, Tuhan Yesus lalu melakukan dialog kasih dengan Petrus sebagaimana disaksikan di dalam Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Dan perjumpaan dan dialog itulah mengawali pemulihan hati Petrus. Dan pemulihan yang terus terjadi pada akhirnya mengubah pribadi Petrus, di mana Petrus mau mengakui kesalahannya dan diampuni oleh Tuhan dan dianugerahi mandat untuk menggembalakan domba-domba milik Tuhan. Sebagaimana kata Yesus kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan Simon pun menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dan Yesus pun berkata, "Kalau demikian, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah kawanan dombaku." Perjumpaan itu telah menguatkan keyakinan imannya tentang siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Dan penguatan itu terus terjadi pasca kenaikan Tuhan Yesus ke surga, baik melalui persekutuan yang senantiasa mereka adakan maupun melalui karya Roh Kudus yang dianugerahkan kepada mereka. Menarik firman Tuhan ini untuk kita renungkan bersama, bahwa di tengah ketidakpastian hidup, di tengah situasi yang memprihatinkan, di tengah begitu banyak persoalan, kita diajak untuk seperti Petrus, yaitu jangan mengunci diri dan menjauhkan diri dari persekutuan yang ada. Kita meski tetap bersekutu. Petrus meski hatinya galau dan takut, namun ia tetap bersama-sama dengan para murid. Dan di dalam kebersamaan dan persekutuan itulah Yesus hadir, menampakkan diri, menyapa dengan penuh kasih, memulihkan, bahkan mengutus Petrus. Itu artinya di masa pandemi ini, meski kita membatasi diri untuk berjumpa secara fisik, namun persekutuan tidak boleh ditiadakan dan tidak boleh ditinggalkan. Persekutuan dan komunitas orang percaya mesti terus dilakukan untuk saling menguatkan di dalam iman, apapun sarananya. Sebagai contoh, ya di tengah pandemi COVID-19 ini bagaimana kita tetap melaksanakan persekutuan, kita tetap melaksanakan ibadat ya melalui daring, melalui online, bisa jadi dengan Zoom, bisa jadi melalui live streaming YouTube, bisa jadi melalui video call dan lain-lain. Inilah sarana-sarana yang Tuhan anugerahkan bagi kita di tengah situasi pandemi ini, sehingga persekutuan tetap ada, tetap berlangsung. Karena melalui persekutuan itulah Tuhan Yesus pasti berkenan hadir, menguatkan, memberkati, bahkan mengutus kita untuk melakukan kehendak-Nya. M yang kedua, membuka diri berjumpa dengan lian. Membuka diri berjumpa dengan lian. Jadi kalau pertama tadi membuka diri berjumpa dengan Tuhan dan di dalam persekutuan, M yang kedua adalah membuka diri berjumpa dengan lian. Nah, siapa yang dimaksud dengan lian? Lian itu adalah orang lain di luar diri kita, keluarga kita, dan komunitas kita. Namun lian itu sesungguhnya adalah bagian dari kita, berjalan di samping kita, bahkan mempunyai pengaruh dalam kehidupan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu artinya bahwa lian itu ya sesama kita. Lian itu ada di sekitar kita, berjalan di samping dan mempunyai pengaruh dalam hidup kita. Bisa jadi itu tetangga kiri kanan kita, orang-orang di sekitar rumah kita, warga masyarakat, bahkan warga bangsa Indonesia. Mereka bukan orang asing, mereka adalah bagian dari diri kita. Dan kita perlu berjumpa dengan lian. Karena apa? Karena kita bisa belajar dari lian tentang berbagai pengalaman, berbagai ide, berbagai kreativitas. Lebih-lebih di tengah merebaknya intoleransi dan diskriminasi, masih ada banyak saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang baik, yang bisa diajak berdialog, yang bisa diajak bekerja sama. Supaya dari mereka juga kita bisa mendapatkan keberanian untuk menghadapi segala tantangan dan hambatan yang ada. Dan bersama dengan mereka, kita juga membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Itu artinya jangan pernah kita menutup diri, tetapi bukalah pergaulan dengan
lian. Perubahan yang terjadi dalam diri para rasul setelah kenaikan Tuhan Yesus tidak hanya terkait dengan kualitas persekutuan, tetapi juga terkait dengan keberanian mereka berjumpa dengan lian. Bersaksi tentang Yesus. Mereka berani bersaksi tentang kebenaran yang mereka yakini, meskipun ada tantangan bahkan resiko. Hal itu dicatat misalnya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14-40 yang menceritakan bagaimana Petrus berkhotbah. Bagaimana Petrus bersaksi tentang siapa Yesus di depan banyak orang. Lalu Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10 bagaimana Petrus menyembuhkan orang lumpuh di bait Allah. Kemudian Kisah Para Rasul 3 ayat 11-26 bagaimana Petrus yang berkhotbah di Serambi Salomo. Kemudian Kisah Para Rasul 4 ayat 1-22 bagaimana Petrus dan Yohanes di dalam bersaksi atau menyatakan kesaksiannya di depan mahkamah agama. Dan juga Kisah Para Rasul 7 ayat 1-53 tentang bagaimana Stefanus melakukan pembelaan berkaitan dengan kesaksian tentang siapa Yesus. Meskipun melalui kesaksian itulah akhirnya lalu Stefanus diseret keluar dari Yerusalem, dirajam dengan batu dan akhirnya meninggal. Ketika ada peristiwa intoleransi dan diskriminasi, janganlah kita diam. Suarakanlah dengan hati-hati, dengan arif dan bijaksana, bisa secara lisan maupun juga bisa melalui media sosial. Tetapi untuk mewujudkan keberanian yang benar, dan karena kebenaran itu diperlukan pondasi yang kuat, yaitu dengan persekutuan yang kuat bersama Tuhan Yesus dan juga bersama dengan saudara seiman. Jadi pentingnya juga membina persekutuan bersama dengan komunitas iman di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, yang ketiga yaitu menggunakan bahasa baru. Kejadian khas yang terjadi pada peristiwa Pentakosta adalah para murid berkata-kata dalam berbagai bahasa. Dan bahasa-bahasa baru tersebut adalah bahasa dari orang-orang yang hadir pada saat ketika peristiwa Pentakosta itu terjadi. Dan mereka berasal dari berbagai kota dan negara. Kisah 2 mulai ayat 9-11 di situ menyatakan orang-orang yang hadir antara lain adalah orang dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, bahkan juga dari Roma. Dan menarik bahwa bahasa-bahasa baru itu ya bahasa-bahasa dari orang-orang yang hadir itu. Jadi ada bahasa Partia, ada Media, ada Elam, ada Mesopotamia, dan seterusnya. Dan kata-kata itu bisa dimengerti dan ditangkap dengan sangat baik oleh berbagai orang yang mendengarnya. Jadi para rasul itu bisa mengucapkan dengan berbagai bahasa yang ada. Bahasa dari orang-orang yang hadir itu. Ini kan menarik menurut saya. Karena kata-kata dalam bahasa baru tersebut membuat lalu orang-orang kan terkesima. Lalu merasa dihargai, merasa diterima, bahkan diberi semangat juga untuk melakukan kebaikan. Dan apa dampaknya? Dari peristiwa itu lalu banyak orang yang menerima Yesus, percaya Yesus, dan memberi diri untuk dibaptis. Dan itu dicatat di dalam Kisah 2 ayat 41. Dan tentu bahasa-bahasa baru itu terjadi karena karya Roh Kudus yang memperbaharui dan memberikan hidup. Bahasa baru itulah juga yang membuat orang-orang pada saat itu lalu memahami dan menerima para murid dengan apa yang mereka katakan, meski berbeda suku, bangsa, dan bahasa, dengan berbagai bahasa. Bahasa baru semacam itu tentu sangat juga dibutuhkan dalam konteks saat ini, di tengah komunikasi dalam kehidupan bersama pada saat ini yang diwarnai oleh bahasa sarkastik, yang saling nyindir, dengan kata-kata pedas yang saling menjatuhkan, nyinyir terhadap orang lain. Kita diajak untuk menggunakan bahasa baru dari Roh Kudus, yaitu bahasa yang apresiatif,
yang memberikan penghargaan kepada orang lain, bahasa yang mau memperhatikan kondisi orang lain, yang mau merengkuh orang lain, yang membangun dan mendatangkan damai, bahkan memberdayakan orang lain. Atau bahasa yang membuat kita berani menyongsong hidup. Itulah 3M ataupun 3 cara yang membuat kita berani untuk menyongsong hidup. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudara, khususnya yang hadir di tempat ini, apakah Bapak, Ibu, Saudara juga berani menyongsong hidup? Monggo, mungkin ada yang mau di-sharekan atau ditanggapi dari pertanyaan ini. Dipersilakan Pak J. Ya, terima kasih atas waktunya. Pertama, saya mengucapkan selamat merayakan Pentakosta tahun 2021. Semoga kita orang percaya dan setiap orang yang percaya membuat keputusan, membuka hati untuk dibentuk, membuka diri berelasi dengan sesama, dan menggunakan bahasa baru yang membawa berkat bagi seluruh ciptaan. Langsung saja, jika kita melihat judul atau topik Sarasian saat ini adalah berani menyongsong hidup. Hal ini mengingatkan saya, mungkin juga Bapak dan Ibu dimanapun berada, ketika dahulu berani mengambil keputusan untuk berumah tangga. Umumnya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu saat mengambil keputusan tersebut. Tidak sedikit juga orang yang terlalu banyak pertimbangan malah dibayang-bayangi ketakutan, kekhawatiran akan sulitnya menjalani dan membangun rumah tangga, tanggung jawab yang besar, dan tantangan-tantangan yang akan dihadapinya. Tetapi seberapapun besar tanggung jawab itu, kedewasaan personal akan sangat menolong dalam menghadapi liku-liku bahtera rumah tangga yang berada dalam tanda petik lautan multidimensi kehidupan yang perlu diperhatikan. Minimal ya kedewasaan rohani, kedewasaan sosial, dan kedewasaan emosional. Seperti 3 poin yang sudah dijabarkan Bapak Pendeta Nathanael tadi. Yakni yang pertama, berani membuka hati berjumpa dan disapa secara pribadi oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan. Poin pertama ini adalah ranah kedewasaan rohani. Adakah alasan yang kuat seseorang takut menyongsong hidup? Padahal Tuhan sendiri yang menganugerahkan hak hidup dan jaminan hidup. Hak hidup anugerah Tuhan dapat kita baca di Kejadian 1 ayat 22 dan 28. Berkembang biaklah, beranak cuculah. Ini adalah hak khusus yang diberikan Tuhan secara langsung kepada manusia. Hak istimewa, privilege. Tuhan juga memberikan jaminan hidup. Dalam Kejadian 1 ayat 29 sampai 30, Tuhan Allah memberikan makanan kepada makhluk ciptaannya. Sepertinya setelah membuka hati menerima firman Tuhan ini, saya tidak punya alasan untuk takut menyongsong hidup berumah tangga. Apalagi turunan dari anugerah hak hidup dari Tuhan ini diakomodir dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen. Khususnya pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kemudian pada pasal 28I disebutkan bahwa hak hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
dan hak asasi manusia yang disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu diakomodir lagi, diturunkan lagi dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ini berarti hukum pun disediakan, perlindungan hukum pun disediakan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Sekali lagi, saya merenungkan bahwa saya tidak punya alasan yang kuat untuk takut menyongsong hidup selanjutnya. Yang kedua, berani membuka diri membangun relasi dengan lian. Nah, poin kedua ini adalah ranah kedewasaan sosial. Nah, kehidupan setelah berumah tangga tentu akan semakin kompleks. Persoalan sangat mungkin terjadi di lintas dimensi dalam rangka membangun relasi dengan sesama, karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain sebagai teman. Homo homini socius, kata filsuf Romawi Lucius Annaeus Seneca. Setelah saya berumah tangga, saya perlu membangun relasi yang intim dengan istri, membangun relasi yang baik dengan keluarga besar, dengan masyarakat sekitar, dengan warga gereja, dengan lingkungan kerja, dan lain-lain. Itu semua membutuhkan keberanian untuk membuka diri berjumpa dengan lian. Yang sudah dijelaskan Pak Pendeta tadi. Dengan membangun relasi, manusia dapat merasakan hubungan saling memperhatikan, sehingga tolong-menolong dalam menyongsong hidup akan secara alami terjadi karena dorongan kemanusiaan. Oleh karena itu, selama manusia atau kita dapat menjalin relasi baik dengan lian, menurut saya tidak ada yang perlu ditakutkan dalam menyongsong hidup selanjutnya. Yang ketiga, berani menggunakan bahasa baru. Tentu saja dalam menjalin relasi dengan lian akan diperhadapkan dengan karakter pribadi yang berbeda-beda, yang akan membuat kita belajar untuk menerima perbedaan. Poin yang ketiga ini adalah ranah kedewasaan emosional. Dalam menyongsong karakter orang lain yang berbeda-beda ini, nasihat Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 14 perlu diterapkan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dengan menerapkan nasihat Rasul Paulus ini akan dapat membantu mengendalikan hawa nafsu kedagingan, sehingga apa yang akan diucapkan seseorang itu hanyalah bahasa kasih, yaitu bahasa baru yang membangun, yang menyejukkan, yang mendamaikan, dan mempersatukan. Nah, dengan menerapkan bahasa kasih ini, berarti kita telah berani menyongsong hidup, menyambut siapapun, dan menjadi berkat melalui tutur kata, meskipun berada di tengah pandemi COVID-19. Ya. Itu pengalaman saya, Bapak, yang bisa saya bagi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak J, ya, luar biasa. Jadi intinya bahwa kenapa kita takut ya menyongsong hidup ya? Tidak ada alasan untuk takut menyongsong hidup ya. Karena pemeliharaan penyertaan Tuhan yang luar biasa dengan 3M tadi yang dilakukan secara khusus dalam kehidupan berumah tangga.
kemudian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa kita juga ada perlindungan secara hukum ya. Jadi saya kira meskipun situasi kondisi seperti saat ini tetap memiliki semangat dan komitmen untuk berani menyongsong hidup. Terima kasih Pak Jai. Berikutnya Bu Luki punya pengalaman atau hal yang ingin di-sharekan untuk kita semua tentang berani menyongsong hidup, dipersilahkan. Terima kasih untuk waktunya. Sehubungan dengan pandemi ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin berbagi pengalaman. Beberapa saat sudah, mungkin 1 tahun lebih kita sudah menjalani hidup di dalam lingkungan yang pandemi. Itu berpengaruh di dalam, kalau kita ketahui bahwa pandemi berpengaruh pada susunan ekonomi masyarakat. Termasuk saya sendiri mengalami. Jadi di dalam pekerjaan saya, dengan adanya pandemi ini, perusahaan memberikan kebijakan mengurangi jam kerja. Mengurangi jam kerja otomatis juga mengurangi pendapatan. Gitu ya. Saya sebagai ibu rumah tangga pasti ya ada rasa khawatir bagaimana penghasilan yang berkurang ini bisa mencukupi kebutuhan kami, begitu. Jadi di samping itu ada juga karena kebetulan kami bekerja di bidang medis, setiap hari harus kontak dengan pasien, juga ada rasa kekhawatiran. Meskipun saat itu kita sudah menggunakan APD lengkap, gitu. Jadi rasa kekhawatiran itu pernah ada di dalam hati kami. Tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu, anak saya yang bekerja di Bali pun mengalami dampaknya. Harus dirumahkan dengan jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Karena pada saat itu, bulan April itu seluruh hotel di Bali ditutup. Luar biasa yang saya alami. Tapi saya yakin, tapi saya percaya karena saya anak Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan punya rencana yang terbaik. Saya sendiri menguatkan hati, juga menguatkan anak saya. Anak saya karena baru merintis karir di sana, 2 tahun di sana harus pulang dengan kondisi yang tidak tahu nanti dipanggil lagi apa enggak, begitu. Kemudian kita saling menguatkan satu sama lain, setiap malam kita doa bersama untuk dikuatkan, diberikan, kita serahkan semuanya. Dan nanti, saya percaya waktu Tuhan nanti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Puji Tuhan, Tuhan memberikan berkat melalui rencana Dia. Sampai saat ini pun kami masih bisa menjalani kehidupan. Anak kami puji Tuhan sudah kembali ke Bali Bapak. Meskipun saat ini mungkin belum full masuknya tapi luar biasa. Makanya kita jangan khawatir, waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Betul. Ya. Jadi apapun yang terjadi saya yakin percaya Tuhan punya rencana. Tuhan peduli terhadap kita. Dan yang perlu saya sampaikan juga ada hikmah di balik semua. Jadi semua yang kita alami bukan kesedihan. Saya secara pribadi bisa memanage keuangan dengan baik sekarang. Kalau kemarin mungkin karena kita nggak berpikir panjang, sekarang dengan Tuhan masih berkat segitu, kita harus memilah-milah mana yang perlu kita dulukan, mana yang enggak, luar biasa. Jadi apapun yang terjadi, saya yakin, percaya kalau kita berserah kepada Dia, pasti Tuhan akan tolong. Jadi kalau pada sarasian pada malam hari ini berani menyongsong hidup, kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani karena Tuhan pasti menolong kita. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Luki, berbagi pengalaman hidup yang luar biasa ya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, hidup ini memang penuh dengan tantangan ya. Ada suka, ada duka, ada persoalan yang harus kita hadapi ya. Tetapi ada hal yang menarik bahwa di tengah tantangan hidup seperti apapun, kita tetap harus berserah ya, seperti yang dikatakan Bu Luki, kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Oleh karena itu kita terus harus membuka diri, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, yang akan menguatkan dan menolong kita. Kemudian kita juga harus mau membuka diri berjumpa dengan lian, ya, dengan orang lain
yang juga adalah saudara-saudara kita, sesama kita, ya, tetangga kiri kanan kita, masyarakat sekitar kita, menjadi bagian bangsa kita untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan bahasa baru, bahasa yang penuh dengan cinta kasih, bahasa yang penuh dengan perdamaian, bahasa yang care, yang mau peduli dan memperhatikan orang-orang lain, lebih-lebih mereka yang membutuhkan perhatian dan pertolongan. Dengan 3 hal itu pasti kita akan dimampukan untuk menghadapi dan meneruskan perjalanan hidup yang harus terus kita hadapi, Pak Paulus ya. Jadi dengan tentu campur tangan kekuatan Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih untuk peran sertanya ibu-ibu, bapak-bapak di dalam sarasehan malam hari ini. Kiranya sarasehan ini sangat bermakna. Ada satu hal yang penting bagi kita untuk kita gumuli sebagai penutup sarasehan ini adalah bahwa hidup itu tidak terletak pada panjang pendeknya atau lama tidaknya orang menjalani hidup ya. Tetapi bagaimana menjadikan hidup itu bermakna. Sependek apapun hidup itu atau sepanjang apapun hidup itu akan berarti, akan bermakna kalau hidup itu sungguh menghidupi dan memiliki makna baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Atau hidup itu menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan hadir, memberkati, membimbing kami di dalam kami bersama-sama melakukan sarasehan dalam rangkaian kegiatan masa Pentakosta. Terima kasih untuk pembicaraan yang boleh kami gumuli bersama tentang berani menyongsong hidup. Biarlah Tuhan berkarya melalui karya Roh Kudus sehingga menguatkan kami semua di tengah berbagai persoalan, tantangan, dan keprihatinan hidup saat ini. Sehingga kami pun terus-menerus untuk membuka diri dan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan melalui karya Roh Kudus, hidup di dalam persekutuan dengan saudara-saudara kami seiman, juga mau membuka diri berjumpa dengan lian dan menggunakan bahasa baru, bahasa kasih di dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui hal-hal itulah akan menguatkan kami ketika kami meneruskan perjalanan kami yang tidak ringan ini. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan memelihara, menopang, dan menolong perjalanan hidup kami. Oleh karena itu kami serahkan perjalanan hidup kami yang tidak kami ketahui apa yang akan terjadi esok. Yang belum pasti. Tetapi kami yakin bahwa Tuhan menjamin, memelihara kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan pribadi kami, keluarga kami, kehidupan umat Tuhan, gereja kami, kehidupan bangsa negara kami sepenuhnya seutuhnya di dalam berkat campur tangan dan pertolongan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohonkan doa kami ini. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, demikianlah sarasehan yang boleh diadakan pada malam hari ini. Terima kasih untuk dukungan dan peran serta semua. Kiranya melalui sarasehan ini kita semakin dikuatkan untuk berani menyongsong hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Aku takkan hari esok, namun langkahku dekat. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Ku tiada ku